Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pancami Harja dari kelas MN20F. Saya akan membawakan materi tentang Environmental Management Accounting. Definisi dan tujuan Environmental Management Accounting menurut Arpan Ihsan 2008, identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta mengkomunikasikan kepada para stakeholder perusahaan. Environmental Management Accounting secara garis besar istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan environmental cost ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan sebagai dampak baik moneter maupun non-moneter yang harus ditanggung perusahaan. Tujuan Environmental Management Accounting yang pertama itu menghilangkan kesenjangan informasi karena tidak mengidentifikasi biaya dan kerusakan lingkungan. Yang kedua itu membantu perusahaan meningkatkan kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan pengungkapan informasi lingkungan. Yang ketiga yaitu perusahaan dapat mengenali dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari praktik akuntansi. Yang keempat itu membantu perusahaan untuk mengidentifikasi manfaat lingkungan dan ekonomi dari aktivitas bisnis perusahaan. Yang kelima, berperan penting bagi perusahaan untuk fokus pada produk bersih, manajemen rantai pasokan, produk jauh atau sistem pengolahan lingkungan yang baik. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi, mengumpulkan dan menganalisis informasi baik fisik dan moneter untuk pengambilan keputusan internal. Lalu yang selanjutnya itu prinsip utama Environmental Management Accounting. Yang pertama itu kepatuhan. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Yang kedua itu ramah lingkungan atau eco-friendly. Dalam hal ini, akuntansi manajemen lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi menggunakan sumber daya alam dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu posisi strategis. Dalam hal ini, perusahaan harus membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu yang selanjutnya itu pengelolaan dan pengendalian biaya lingkungan. Yang pertama itu biaya pencegahan. Biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau jasa. Contohnya seperti biaya perancangan produk ramah lingkungan, biaya seleksi dan evaluasi pemasok yang ramah lingkungan, dan biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001. Dan yang selanjutnya itu biaya penilaian atau pemeriksaan. Biaya yang dipergunakan untuk memastikan serta mengidentifikasi kesalahan pada barang atau jasa agar sesuai dengan peraturan yang ada. Contohnya seperti biaya audit terhadap aktivitas lingkungan, biaya inspeksi terhadap proses maupun produk yang dihasilkan. Tiga yaitu biaya pengembangan tolak ukur yang berkaitan dengan biaya kegagalan eksternal. Biaya yang muncul karena adanya kerusakan lingkungan akibat kegiatan perusahaan. Contohnya seperti biaya pembersihan lingkungan yang tercemar, biaya ganti rugi kepada para pihak ketiga karena kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu biaya kegagalan internal, biaya yang muncul akibat dari perusahaan yang menghasilkan elemen-elemen yang dapat merusak lingkungan, namun masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya pengelolaan limbah atau polusi yang tidak ramah lingkungan, biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau polusi lingkungan. Yang keempat itu triple bottom line accounting. Gagasan triple bottom line pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1988. Triple bottom line accounting adalah sebuah konsep pengukuran kinerja suatu perusahaan yang menggunakan indikator keuangan maupun non-keuangan. Triple bottom line accounting terdiri dari beberapa yaitu satu, people. Pilar ini menekankan pentingnya praktis bisnis perusahaan yang memperhatikan tenaga kerja. Yang kedua itu planet. Pilar ini berkaitan dengan pengolahan sumber daya yang dimiliki perusahaan dengan baik, terutama sumber daya alam. Yang ketiga itu profit. Pilar ini hanya sekedar namun dapat mencari keuntungan sejak bisnis yang adil dan beretika. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.